modul yang sudah saya pelajari, saya wajib untuk mengimbaskan kepada sekolah, terutama untuk rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Maka diskusi kita hari ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Pastinya Bapak Ibu di sini juga tidak asing dengan judul ini karena sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh Bu Fitri. Apa mungkin masih ingat atau mungkin sudah baik? Baiklah, kalau sudah baik mari kita ingat-ingat bersama lagi. Ini langsung saja ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif di sekolah itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, kemudian dengan budaya positif di atas dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain. Jadi Bapak Ibu, di sekolah itu memang wajib sekali adanya budaya positif dan lingkungan sekolah yang positif. Karena hal itu memang menunjang sekali bagaimana warga sekolah itu untuk bersikap ataupun bersosialisasi, berkolaborasi. Jadi budaya positif ini sangat penting untuk di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah dari modul yang saya pelajari ada 6 konsep utama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nanti satu persatu ini mari kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Saat ini kita sudah melaksanakan kurikulum baru yang bernama kurikulum Merdeka. Merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Untuk kurikulum Merdeka kita sudah melaksanakan di kelas 1, 2, 4 dan 5. Sementara untuk kelas 3 dan 6 masih K13. Tapi untuk tahun depan kita sudah menggunakan full kurikulum Merdeka Belajar. Jadi di sini ada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah kebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi gambarannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Harapan anak didik kita di masa depan. Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Kemudian dengan menerapkan disiplin positif ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, iming-iming, sogokan, dan maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini tujuannya adalah mengembangkan komunikasi antara guru dan juga peserta didik. Jadi kalau istilah gampangnya adalah kita sama-sama nyaman, kita sama-sama tidak dirugikan. Mari kita saling terbuka seperti itu. Kemudian di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, sebenarnya materi ini juga menarik kemarin pada saat saya mempelajarinya, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Kira-kira Bapak Ibu di sini apa
sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Kira-kira Bapak Ibu ini menguasai di bidang apa selain mengajar? Masak, oke, mungkin ibu-ibu masak. Kalau Bapak pertanian. Iya, perdagangan. Oke. Terus kemudian yang keempat ada kebebasan. Nah, ini yang sangat saya suka memang, kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti saya bebas, saya bisa melakukan apapun, tidak. Tetapi di sini saya dapat melakukan semua hak dan kewajiban saya tanpa tekanan dan senang hati. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang merasa tidak bebas. Pak Pian, apakah selama ini sudah bebas? Saya bebas dari ancaman mungkin. Tapi tidak ya Pak Pian. Bebas dari tekanan. Tapi saya yakin kalau di lingkungan SDN 3 Musik ini pasti tidak ada yang tertekan kan Pak Pian. Dan kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Nah, jadi meskipun kita bertahan hidup, tapi kalau tidak diimbangi dengan senang, pasti rasanya juga kurang. Bapak Ibu di sini hari ini apakah sudah senang semua? Senang. Saya juga senang hari ini. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, jadi seperti ini loh Bapak Ibu. Kalau sebelumnya mungkin saya sendiri mengira bahwa ngajarnya ya mulang, buka buku, diterangke, bocah kudu ngerti. Ternyata satu persatu perilaku manusia itu juga dapat dimitati. Jadi pengertiannya bahwa saya jadi mengerti. Nek mulang itu harus serta-merta oleh ilmu, ngekekne ilmu, tetapi juga mendapatkan pengalaman, pengajaran seperti itu. Di sini yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Bapak Ibu, sampai sekarang mungkin masih menjalankan hukuman. Bu Wahyu pernah menjalankan hukuman? Pernah? Ya, tetapi mungkin bukan hukuman yang dipukul yang seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Jadi juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi saya sendiri contohnya, saya sebagai guru kelas 6, setiap pagi saya akan berangkat pagi supaya kepala sekolah saya menghargai saya. Bularas ini tekone esok terus. Nah, seperti itu. Itu timbul bukan karena saya kesadaran diri, tetapi memang saya ingin mengharapkan penghargaan, imbalan, pujian dari kepala sekolah saya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini baru murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Hal ini merupakan motivasi intrinsik, ya. Jadi untuk yang ketiga ini, anak-anak sadar bahwa saya mentaati peraturan sekolah karena memang demi kebaikan saya sadar diri bahwa itu memang kewajiban saya seperti itu. Tidak mengharapkan imbalan atau penghargaan ataupun takut akan hukuman. Jadi anak melakukannya itu dengan kesadaran diri. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Jika Bapak Ibu memberikan hukuman, maka yang dirasakan anak itu antara lain adalah menyakitkan, tidak nyaman, ketakutan, memaksa. Nah, kemudian ini yang berbahaya. Murid itu cenderung menyembunyikan kesalahannya karena memang takut untuk dihukum. Kemudian yang terakhir itu, anak itu akan merasa bahwa dia itu rendah diri. Seperti contohnya saya sendiri, ada anak yang kemarin susah untuk potong rambut. Ternyata hari ini tuh anaknya izin dengan alasan masuk angin. Tetapi entah mengapa, naluri saya sebagai seorang guru
Padahal kemarin baik-baik saja dan sebagainya, hanya saya menyuruhnya untuk potong rambut hari Senin, bularas harap rambut sudah pendek seperti itu. Dan kemudian saya mencoba untuk coba resmi foto bularas, mau lihat kalau sudah potong rambut. Akhirnya anaknya tidak mau. Nah seperti ini. Padahal maksud saya adalah hanya ingin tahu, tetapi anak sudah mempunyai perasaan bahwa wajib aku dihukum nek konangan ngapusi seperti ini, seperti itu. Jadi mereka cenderung menyembunyikan, tidak jujur, berbohong karena memang takut untuk dihukum. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Metode ini memang sangat tidak efektif, ya. Terus mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya, kemudian menghukum dengan ranking. Saya pernah dulu waktu sebelum mempelajari modul ini, memang saya cenderung memberikan penghargaan kepada anak yang mungkin pintar ataupun dia disiplin dan sebagainya. Dan ternyata benar, hal ini memberikan pengaruh bagi anak bahwa dia itu, wah aku senang nanti kalau aku ini pasti aku akan diberikan penghargaan, pujian dan seperti itu. Jadi anak itu tidak melakukannya dengan kesadaran diri, tetapi memang dia ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu yang pertama ada konsekuensi, tapi konsekuensi ini adalah penguatan jangka pendek. Kemudian murid menghormati peraturan, kemudian ada stimulus dan respon, kemudian yang lain adalah memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kalau konsekuensi itu nek poin ini, konsekuensinya juga seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, ya. Jadi restitusi ini adalah yang pertama fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid atau anak itu menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian murid belajar memecahkan masalah. Kemudian ada teori kontrol juga. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, jadi Bapak Ibu, dari keempat motivasi perilaku manusia tadi yang paling tepat kira-kira yang mana? Yang restitusi, ya. Saya juga sependapat dengan Bapak Ibu. Jadi dengan cara restitusi ini kita mendampingi anak, membimbing anak bahwa anak itu juga akan lebih fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang dan sebagainya. Selanjutnya adalah, nah ini adalah perbedaannya. Contoh kasusnya adalah siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ini saya ambil dari contoh di YouTube juga. Kalau hukuman itu ya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, atau guru marah dan murid menjadi takut. Hukumannya jika siswa tersebut tidak mengerjakan PR. Atau bahkan kalau dulu sebelum saya tahu ini, untuk siswa yang tidak mengerjakan PR itu saya suruh keluar dan mengerjakan di luar. Kemudian yang kedua, konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, seperti itu. Kemudian yang terakhir, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, di sini di restitusinya, jika siswa sering tidak mengerjakan PR adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang terakhir, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi Bapak Ibu, jika siswa tidak mengerjakan PR, maka langkah pertama yang kita lakukan memang jangan langsung menghukum tanpa kita tahu alasannya kenapa, sebabnya apa, kemudian mengapa dia melakukan hal seperti itu. Karena kita memang harus menjaga keadaan mental anak, jangan sampai anak tersebut mentalnya down. Kemudian di sini adalah posisi kontrol restitusi, yaitu kita sebagai pendidik itu ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini maksudnya apa sih kira-kira? Kok sekarang itu banyak sekali istilah-istilah untuk guru. Nah, memang seperti ini Bapak Ibu, saya juga baru tahu ternyata jadi guru itu jelimet ya. Selain banyak kategorinya,
juga banyak masalahnya. Saya kemarin seperti itu. Nah, di sini pengertiannya adalah, nah contohnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jika saya sebagai pendukung, maka yang saya lakukan adalah pagi acara sekolah lalu berdiri di depan barisan. Tanpa babibu saya langsung memberikan hukuman kepada anak. Nah, kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini Kak, waktu pembuat rasa bersalah ini saya benar-benar merasa tersindir, tersungkur. Atau mungkin memang saya merasa, ya jadi memang kadang saya menggunakan bahasa yang halus, tetapi membuat anak itu merasa bersalah, begitu. Kadang berapa kali Bu Guru memberitahu kamu, Bu Guru kecewa loh sama kamu, dan bahkan saya pernah mengatakan waktu itu dulu, apa kamu gak kasihan sama Bu Laras kalau kamu seperti ini? Nah, memang melihat si anak itu merasa, aduh iya ya, gitu. Kemudian menjadi teman. Nah, menjadi teman ini oke lah. Mungkin untuk kelas besar, untuk kelas tinggi, terkadang kita juga akan menjadi teman untuk mereka. Contohnya kamu sudah melanggar apa peraturan, ayolah yang penting buat guru bangga. Kali ini kamu salah terus nggak popo, orang popo seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sebagai pemantau Bapak Ibu, di sini kira-kira kalimatnya adalah kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Di sini memang benar dia menanyakan kesalahannya, akan tetapi si pemantau ini tidak memberikan solusi, tidak memberikan pemecahan masalahnya. Dan yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Di posisi manajer ini kita gali dulu alasannya apa, permasalahannya apa, kemudian kita mencari solusinya bersama-sama anak tersebut. Kira-kira dari sekian banyak posisi kontrol ini Bapak Ibu masih yang mana? Apakah sudah manajer? Ingin menjadi manajer, saya juga. Ya, memang ternyata setiap perilaku kita itu ada definisinya ya. Kalau dulu kan saya tidak berpikir bahwa seperti ini ya Kak. Kalau anak yang melanggar aturan itu ya dihukum seperti itu. Kalau orang dihukum kapan kapok kan seperti itu. Tapi kenapa setelah kita mendukung kejadian itu masih berulang lagi? Oh ternyata hukuman itu memang tidak efektif seperti itu. Nah kemudian selanjutnya di sini adalah keyakinan kelas. Di sini kemarin ada pertanyaan juga, mengapa keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Kalau zaman saya sekolah dulu kan adanya peraturan kelas, tidak ada namanya kata tertib, tata tertib sekolah, begitu. Tidak ada istilah namanya keyakinan kelas seperti itu. Nah, karena yang membangun keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, sistem kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan kelas yang mandiri guna menunjang pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Terus apa Bapak Ibu, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau zaman dulu saya tahunya ya tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat, begitu. Kemudian tidak boleh memakai sepatu putih. Adanya diawali dengan kalimat dilarang, tidak boleh, itu diulang-ulang terus. Nah, di keyakinan kelas ini berbeda di Bapak Ibu. Nanti kita akan membentuk kalimat negatifnya itu menjadi positif. Di sini ada beberapa cara untuk merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama adalah siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Yang kelima adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Kebetulan minggu lalu saya dan anak-anak sudah melakukan
rumusan keyakinan kelas seperti ini. Jadi saya minta anak-anak untuk menuliskan. Kamu ingin menuliskan peraturan apa untuk kelas kita? Jadi anak-anak menulis di papan tulis. Maaf videonya tidak bisa di-up karena filenya terlalu besar. Anak-anak menuliskan di sebelah kiri board itu adalah tentang peraturan. Jadi mereka sudah tidak boleh telat, tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas, tidak boleh gelut gitu katanya, tidak boleh berkata kasar. Nah, seperti itu akhirnya dari beberapa peraturan yang dibuat anak itu, saya dan anak-anak memilahnya. Jadi ini kira-kira dipakai yang mana? Kan setiap anak berpendapat pasti ada pendapat yang ganda. Akhirnya setelah diputuskan yang mana, kita ubah bersama-sama menjadi kalimat positif. Contohnya adalah dilarang terlambat ke sekolah, dapat diganti dengan kata datang ke sekolah tepat waktu. Nah seperti itu kan lebih enak untuk didengar daripada dilarang ini, tidak boleh itu. Nah sepertinya kok ramu seperti itu. Kemudian yang kedua, anak-anak juga kemarin mengungkapkan, Bu, kalau dilarang membuang sampah, janjinya apa? Kira-kira apa Bapak Ibu? Nya gimana? Buanglah sampah pada tempat sampah. Karena nanti kalau hanya dinya, misalnya empernya, tamannya, gimana-mana seperti itu. Jadi semua peraturan tersebut diubah menjadi kalimat positif. Nah, di sini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini Bapak Ibu ya. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua itu semua perilaku memiliki alasan. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti memiliki alasan. Entah itu mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi pada saat malam hari. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, itu kita pasti memiliki alasan internal juga. Nah di sini pengertian restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kemudian restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperbaiki hubungan. Kemarin saya sudah melakukan studi kasus, yaitu anak yang sering terlambat sekolah. Saya menerapkan segitiga restitusi dalam kasus tersebut. Jadi untuk menolongnya mungkin seperti ini gambarannya ya. Jadi digambarkan bahwa Daniel sering terlambat sekolah. Nah, Senin yang cerah setelah melaksanakan upacara bendera, anak-anak kelas 5 masuk kelas untuk melakukan kebiasaan baca Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan tersebut juga dibimbing oleh Clara selaku wali kelas 5. Nah, saat kegiatan berlangsung, tiba-tiba ada salah satu murid yang membuka pintu karena terlambat datang. Kemudian jelas melihat bahwa murid tersebut sudah sering terlambat. Akhirnya Daniel yang sering terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan, sehingga dia sering tertinggal pelajaran. Melihat hal itu, Daniel diminta untuk menemui kelas di ruang guru untuk menyampaikan alasannya mengapa kok terlambat datang seperti itu. Mungkin kira-kira gambarannya seperti ini Bapak Ibu.
pasti ada saja murid yang sesuatu. Entah itu dari segi apapun, kalau saya rasa. Jadi kalau anak terlambat sekolah itu kok sekarang itu dianggap biasa nih Bapak Ibu. Karena semenjak pandemi itu, karena mungkin dulu kita masuknya siang, apakah itu masih terbawa sampai sekarang? Karena saya melihat bahwa anak-anak itu jam 8, jam setengah 8 itu masih di jalan, itu masih banyak. Akhirnya mereka itu terlambat datang ke sekolah. Nah, dari kasus yang saya sampaikan tadi di sini ada menstabilkan identitas. Nah, di sini kata-kata dari guru barusan adalah dari semua orang pernah melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Jadi di sini kita tidak langsung nyopol telat, tidak langsung seperti itu, tapi kita membangun dulu, kita membangun dulu motivasinya anak bahwa kita meyakinkan bahwa kesalahan itu ya hal manusiawi. Kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada percakapan apa yang membuat kamu menjadi sering terlambat sekolah? Begitu. Saya juga ingin tahu bahwa alasannya dia terlambat sekolah itu apa. Anak-anak juga harus berani mengungkapkan tanpa menyembunyikan sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita ingatkan lagi tentang keyakinan kita, keyakinan kelas kita yang sudah kita buat sebelumnya. Kira-kira yang sudah kamu lakukan ini apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, maka anak juga akan terpancing, akan mengingat lagi, oh tidak, saya melanggar pada poin disiplin dan sebagainya. Kemudian langkah terakhir Bapak Ibu, kita akan mencari solusinya. Kita tidak mentang-mentang kalau kamu terlambat ya sudah sekarang kamu lari lapangan, tidak seperti itu. Karena guru zaman milenial itu kita juga harus mengenali karakter anak. Kita harus dapat membimbing anak untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Di sini langkah terakhirnya adalah kita mencari solusi. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Maka dia akan menjelaskan, kalau saya terlambat karena karena tidur saya terlalu larut, maka selanjutnya adalah saya akan tidur lebih awal dan tidak bermain game lagi supaya saya bangun lebih pagi. Nah, itu sudah menjadi solusi atau pemecahan masalah dari anak tersebut. Baiklah Bapak Ibu, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin padat dan tidak jelas atau bagaimana, mari kita lanjutkan nanti pada saat sudah berjalan. Ya Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Mas? Jadi untuk kelanjutannya bagaimana kita untuk menerapkan? Apakah sudah siap? Insya Allah siap. Mari kita saling bergotong royong, berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif kita di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sekali atas perhatiannya. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang disampaikan, dan saya sebagai kepala sekolah di SDN di Gamjing ini yang pertama menyampaikan banyak-banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Bu Laras yang saat ini mengikuti seleksi guru penggerak, dan doa harapan kami semua tentunya yang terbaik untuk Ibu adalah hanya lulus dan
menyandang guru penggerak. Kemudian yang selanjutnya saya mengajak pada Bapak Ibu guru semua untuk selalu meningkatkan kinerja kita sebagai guru ataupun tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah kita ini, yang tentunya sesuai apa yang disampaikan Bu Laras saat ini, yaitu mensosialisasikan budaya positif di sekolah kita ini. Sekian Bu, terima kasih, dan mudah-mudahan sekali lagi Ibu bisa melaksanakan atau mengikuti proses seleksi guru penggerak ini sampai titik puncak dan titik akhir nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfiana Muhammad. Saya adalah guru di SDN 3 Mojok dan saya adalah rekan kerja dari Ibu Wahyudina Sati SPDSD yang saat ini mengikuti program guru penggerak. Di sini saya ingin memberikan semangat kepada Bu Laras, semoga dapat menjalani setiap tahapan program guru penggerak sampai selesai. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Laras atas pengimbasan materi yang disampaikan beberapa hari yang lalu. Itu sangat memotivasi, terutama kepada guru muda seperti saya untuk lebih banyak lagi mendapatkan pengalaman. Satu poin yang paling saya ingat dari materi Bu Laras beberapa hari yang lalu, ternyata tidak cuma ada hukuman kemudian konsekuensi, ternyata masih ada lagi, yaitu restitusi. Tidak hanya membuat anak takut atau jerah, tapi dapat belajar dari kesalahan, kemudian agar dapat memperbaiki suatu hal. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Laras. Saya ucapkan semoga dapat memotivasi kepada guru lain untuk dapat menjadi pelopor agen perubahan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekian, wassalamualaikum